Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita aturkan kehadirat syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan begitu banyak nikmat kepada kita, sehingga pada pagi hari ini kita masih diberikan nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan, di mana kedua nikmat ini banyak umat manusia yang mengabaikannya. Dan kedua nikmat ini adalah nikmat yang sangat penting untuk melaksanakan segala aktivitas kita di kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, kita persembahkan salawat dan taslim kepada junjungan kita Nabiullah Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Nabi yang telah membawa kita dari zaman kejahiliaan menuju zaman yang penuh dengan peradaban Islam hingga saat ini. Pertama-tama saya ingin menyapa Ustadz saya, ya, Bapak Dr. Laude Ismail MTHI. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini, Ustadz? Hari kelima bulan suci Ramadan. Alhamdulillah Dinda, ya, kita masih diberi kesehatan lahir batin, kita bisa bersua secara virtual online, ya, untuk kita bincang-bincang pagi Ramadan di hari kelima ini. Ya, Alhamdulillah Ustadz, kalau kita sampai pada hari ini masih diberikan kekuatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melaksanakan berbagai kegiatan-kegiatan yang positif, walaupun kita ketahui bersama bahwa pada saat ini dunia sedang dihebohkan dengan satu makhluk Allah yang begitu kecil, yang dimana mengubah semua proses kehidupan yang ada di muka bumi ini. Jadi dengan hal itu kita bisa memetik pelajaran bahwa alangkah mudahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ketika ingin memberikan kita suatu ujian, betapa kecilnya kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah pada kesempatan pagi hari ini merupakan suatu kebahagiaan bagi saya karena bisa langsung bertatap muka pada Ustadz walaupun secara virtual online, tapi ini merupakan satu kebahagiaan dan suatu nikmat yang Allah berikan kepada kita. Walaupun dalam situasi seperti ini kita masih tetap bisa menjalin silaturahmi bersama. Seperti itu ya Ustadz, kurang lebih. Betul, ya betul. Selanjutnya, insya Allah dialog Ramadan pada pagi hari ini, yaitu 5 Ramadan tidak terasa Ustadz, kita sudah melalui 4 Ramadan dan kita sudah menjalankan puasa Ramadan ke-5 pada pagi hari ini. Dan tentunya harapan kita Ustadz ingin bahwa ibadah-ibadah yang telah kita lalui, 4 puasa yang kita lalui, berbagai macam ibadah yang kita lalui itu diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, insya Allah. Insya Allah, amin. Selanjutnya, saya akan memberikan pengantar sedikit Ustadz terkait tema kita pada pagi hari ini, sebelum nanti Ustadz memberikan materi atau tambahan-tambahan materi terkait tema kita pada pagi hari ini. Jadi, sesuai dengan dialog Ramadan kita pada kesempatan ini, yaitu jadikanlah Ramadan sebagai momentum hijrah. Ketika kita membahas tentang bulan suci Ramadan, tentunya tidak asing lagi bagi kita semua kalangan umat Islam, di mana
bulan suci Ramadan ini adalah suatu bulan yang mempunyai berbagai macam keistimewaan. Bulan Ramadan ini dikatakan juga sebagai bulan tarbiyah. Dan saya sendiri katakan juga bahwa bulan suci Ramadan ini adalah bulan sebagai salah satu bulan yang untuk kita jadikan hijrah dari berbagai sifat-sifat yang tercela. Tentunya bulan Ramadan ini ada beberapa keistimewaan yang telah disebutkan. Salah satunya dalam Al-Quranul Karim disebutkan bahwa Syahrul Ramadan alladzi unsila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinati minal huda wal furqan. Jadi di dalam bulan suci Ramadan ini adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Ya. Di mana hal itu suatu peristiwa yang sangat istimewa, seperti itu ya, yang sangat istimewa. Di mana karena adanya Al-Quran yang Allah turunkan di bulan suci Ramadan menjadikan Ramadan itu adalah menjadikan Ramadan itu sebagai bulan yang istimewa dari bulan-bulan yang lainnya. Walaupun bulan-bulan lainnya itu juga mempunyai keistimewaan tersendiri, tetapi bulan suci Ramadan itu tidak jauh lebih istimewa, ya, jauh lebih istimewa dari bulan-bulan lain. Oleh karena itu kita sebagai umat muslim di seluruh dunia, ketika Ramadan ingin datang, ketika Ramadan itu sudah menghampiri, maka tentunya kita mempersiapkan berbagai macam planning atau berbagai macam perencanaan untuk meraih kesuksesan atau meraih keistimewaan Ramadan itu. Di mana banyak di antara kita yang sudah merencanakan bahwa Ramadan kali ini saya harus bisa keluar dari Ramadan itu, bisa meninggalkan segala sifat-sifat tercela yang ada dalam diri saya. Karena banyak sekali di antara umat Islam atau umat muslim yang menyanyiakan bulan suci Ramadan. Nah, tentunya hal ini suatu hal yang tidak diinginkan bagi kita bersama. Tentunya kita setelah bulan suci Ramadan ini kita mendapatkan ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di mana dalam sebuah hadis dikatakan bahwa di bulan suci Ramadan itu dibagi menjadi 3. Yang 10 hari pertama itu adalah limpahan rahmat atau curahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Di mana kita ketahui bersama apabila Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat kepada kita, tentunya segala sesuatu yang ingin kita lakukan itu menjadi berkah. Tentunya segala sesuatu yang kita hadapi itu kita hadapi penuh dengan rasa sabar, penuh dengan rasa syukur. Karena alangkah banyaknya orang yang ketika diberikan begitu banyak nikmat, tetapi dia masih mengeluh. Dalam artian dia tidak mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepadanya. Nah, itu yang pertama, tentunya kita mengharapkan rahmat dari Allah ya Subhanahu wa ta'ala. Terus 10 pertengahan bulan suci Ramadan itu adalah maghfirah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah,
di mana 10 pertengahan bulan suci Ramadan ini merupakan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, tentunya kita semua ingin mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena 11 bulan yang lalu kita telah melaksanakan, atau pastinya kita tidak bisa luput dari kesalahan dan dosa. Nah, justru itu Ramadan datang untuk menghapuskan segala dosa-dosa yang telah kita lakukan 11 bulan yang lalu. Tentunya Allah Subhanahu wa taala menghapuskan dosa-dosa itu hanya kepada orang-orang yang ingin dihapuskan. Dalam artian orang yang ingin meminta ampun atau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, 10 terakhir Ramadan. Nah, 10 terakhir Ramadan ini ketika kita telah melewati 10 pertama, kemudian 10 pertengahan bulan suci Ramadan, dan yang terakhir itu kita melewati 10 terakhir bulan suci Ramadan. Di mana 10 terakhir bulan suci Ramadan ini dikatakan bahwa di situ kita akan dibebaskan dari api neraka. Tentunya para kaum muslimin mengetahui bahwa kita sebagai umat muslim yang percaya atau beriman kepada adanya hari akhir, tentunya kita mempersiapkan diri kita untuk menuju ke yaumul akhir. Nah, sebelum kita melangkah ke hari tersebut atau hari akhir tersebut, tentunya kita harus mempersiapkan berbagai macam amal-amal soleh, kebaikan-kebaikan yang bermanfaat kepada diri kita dan orang lain. Nah, itu yang dikatakan dalam hadis tadi. Ada tiga keistimewaan dari setiap 10 Ramadan. Nah, pada hari ini kita masih berada di 10 pertama Ramadan. Tentunya harapan kita mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan kita selalu berusaha dan berupaya untuk meningkatkan kualitas ibadah-ibadah kita. Dan kita harus mengevaluasi sejauh mana kita telah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, saya akan memberikan pengantar sedikit terkait hijrah. Nah, di sini sesuai dengan judul yang kita angkat, jadikan Ramadan sebagai momentum hijrah. Jadi kata hijrah di sini sudah tidak lazim lagi kita dengarkan, di mana hijrah itu banyak yang pendapat-pendapat mengatakan, banyak hadis yang juga membahas terkait itu. Hijrah dalam pengertian secara sederhananya, hijrah adalah meninggalkan segala sesuatu yang bertentangan dengan syariat Allah dan melaksanakan segala sesuatu yang diperintahkan Allah. Dalam bahasa sederhananya, kita berusaha meninggalkan sifat-sifat buruk kita, menuju sifat dan berusaha memperbaiki sifat-sifat yang lebih baik, atau biasa disebut akhlakul karimah. Nah, tentunya hal demikian kita inginkan bersama di bulan suci Ramadan ini. Karena dalam proses kehidupan tentunya kita juga mempunyai berbagai macam kesalahan-kesalahan, dan kita ingin berhijrah dari kesalahan itu. Ibaratnya ketika kita berada di suatu daerah, kemudian daerah itu penuh dengan kemaksiatan, kita bisa hijrah dari tempat itu. Kita bisa berpindah dari tempat itu, berpindah dari tempat yang nantinya Allah zalimi menuju tempat yang Allah ridhoi. Karena itulah keinginan kita bersama. Jadi Ramadan ini marilah kita jadikan sebagai tempat hijrah,
sebelum itu kita bisa muhasabah diri kita. Apa pelanggaran-pelanggaran, kemaksiatan-kemaksiatan yang telah kita lakukan 11 bulan yang lalu. Kemudian kita bisa jadikan Ramadan ini sebagai momentum hijrah. Mungkin itu sedikit mengantar dari saya, Ustadz. Ya. Mungkin nanti untuk lebih mendalami materi ini, mungkin Ustadz bisa memberikan sedikit gambaran bagaimana sih sebenarnya Ramadan yang kita inginkan itu, bagaimana sih sebenarnya Ramadan itu, keistimewaan yang ada dalam Ramadan itu, di mana setiap malamnya ada keistimewaan tersendiri, seperti itu ya Ustaz? Ya. Nah, kemudian nanti kita kaitkan dengan konsep hijrah. Nah, bagaimana ketika di dalam bulan suci Ramadan ini kita bertekad atau mempunyai suatu tujuan, cita-cita untuk hijrah. Setelah nanti keluar dari bulan suci Ramadan sampai kepada 1 Syawal, kita berada dalam kategori fitrah. Nah, seperti itu mungkin kepada Ustadz, saya persilahkan untuk memberikan atau memaparkan materi jauh lebih dalam lagi. Kepadanya saya persilahkan dengan hormat. Ya, terima kasih Ananda Mulku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu Rasulillah wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'd. Para pendengar, para pemirsa, kaum muslimin muslimat dimanapun berada yang kami hormati, Ananda saya Mulkul Farisah yang saya hormati. Kita bersyukur pada Allah, kita masih diberikan nikmat oleh Allah di hari kelima Ramadan ini. Kita bisa lanjutkan ibadah-ibadah kita dengan kegiatan-kegiatan yang positif. Pagi ini kita akan dialog Ramadan bersama adinda saya Mulkul yang sementara sedang menempuh pendidikan magister di UIN Suka, Yogyakarta. Kita doakan semua, mudah-mudahan segala cita-cita dan proses penyelesaian teman, sahabat, adinda kita ini Mulkul Farisah bisa dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, apalagi doa-doa yang kita panjatkan di bulan yang agung ini, Ramadan. Ya, Allah ijabah. Amin. Para pemirsa, pendengar, penonton, kaum muslimin muslim bahagia, tema kita adalah Ramadan sebagai media hijrah, tempat untuk kita hijrah. Pertanyaan epistemologinya adalah bagaimana Ramadan itu bisa menjadi ruang, tempat untuk kemudian kita melakukan hijrah. Para pendengar yang saya hormati, ada hadis Rasulullah yang menyampaikan pada kita, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan ini dengan dasar imanan, dasar iman, wahtisaban. Ya, ihtisaban ini membentuk kata muhasabah. Ya, artinya dia bermakna evaluasi diri, tempat dia membaca diri. Jadi kita ini berpuasa tidak hanya karena iman kita, tapi Ramadan ini kita jadikan sebagai wahana, media untuk membaca diri kita, melihat kembali jejak-jejak kehidupan kita. Ya, karena kita nanti pada ujungnya, seperti yang tadi Ananda Mulkul sampaikan, ending dari proses Ramadan ini kita akan Idul Fitri, kembali kepada kesucian. Ya, mereka yang kembali kepada kesucian jika dia melakukan muhasabah, ya, melakukan perenungan akan jati dirinya. Ya, sehingga dengan perenungan itu maka ada langkah-langkah yang dia lakukan
kesempatan di hari-hari Ramadan ini untuk memperbaiki diri, dan hasil perbaikannya akan menjadi model kehidupan dia pasca Ramadan. Itulah hijrah. Ya. Jadi keberhasilan Ramadan kita itu tidak diukur pada hari-hari ini. Jadi hari-hari yang kita jalani ini hari ke-5 sampai hari ke-30 atau 29, itu hari-hari proses. Ya, hari-hari proses. Ya, tapi buah dari proses itu nanti dilihat pada pasca Ramadannya, ketika kita selesai merayakan kemenangan. Nah, apakah kita betul-betul menang atau tidak? Maka kemenangan itu akan diukur bagaimana kehidupan dia setelah Ramadan. Nah, jika ada perubahan kehidupan, ya, maka itulah hijrah. Itulah hijrah. Dan saya kira para pendengar, pemirsa yang saya hormati, Ramadan tahun ini akan memberikan banyak pelajaran, ya, banyak hal yang kemudian bisa menjadi perubahan-perubahan kehidupan kita, yang akan menjadi hijrah-hijrah kita. Ya, kenapa? Karena Ramadan ini kita jalani dalam keadaan, dalam suasana wabah COVID-19. Nah, jadi kita bisa membaca diri secara personal, ya, akan jejak-jejak kehidupan kita sebelumnya, nah, dan itu akan membentuk pribadi diri kita. Tetapi secara sosial, kita membaca realitas wabah ini. Ya, jadi orang-orang beriman harus berpikir, harus merenung mengapa Allah menguji dengan wabah ini. Ya, apa dosa kita, apa salah kita. Nah, hasil renungan itu akan melahirkan hijrah sosial. Nah, jadi saya ingin katakan bahwa ada hijrah personal individu kita, ya, dari hasil muhasabah pribadi, ya, dalam melihat, ya, jejak-jejak kehidupan yang telah kita lalui, tetapi juga mesti ada hijrah komunal di mana menjadi kesadaran secara jama'i, secara komunal masyarakat, bahwa ada yang salah dari kehidupan sosial kita yang kemudian kita mesti ubah, ya, di masa-masa ke depan. Nah, teman-teman semua pemirsa yang berbahagia, ya, saya ingin membawa ini pada konteks yang sempit saja, ya, pada kehidupan anak-anak saya mahasiswa. Jadi adik-adik saya mahasiswa, Ramadan ini itu bisa dijadikan sebagai muhasabah untuk melihat perkembangan studinya. Nah, perkembangan studinya, bagaimana prestasi dia, ya, kenapa mata kuliah ini dia gagal, apa salah dia pada mata kuliah ini. Ya, sehingga pasca Ramadan, ya, dia akan melakukan perubahan-perubahan di dalam menata atau meniti proses pencarian keilmuan dia. Ya, apalagi ya bagi mahasiswa-mahasiswa yang sudah sangat lama, ya mungkin sudah 10 semester, 12 semester, masih enak tinggal di kampus, ya, maka itu sudah harus melakukan muhasabah total pada dirinya, ya, sehingga nanti ada semangat baru pasca Ramadan, ya, untuk mempercepat proses, ya, perkuliahannya. Itu pada sisi akademik misalnya. Nah, kalau misalnya buah dari perenungan akademik ini ternyata sebab akibat kesibukan dia pada kegiatan-kegiatan lain, misalnya organisasi, ya, misalnya dia salah bergaul dengan teman, ya, dia berubah seperti itu karena temannya yang tidak baik, maka itu juga akan menjadi langkah-langkah berikutnya di dalam, ya, menata kehidupan dia. Jadi muhasabah atau perenungan-perenungan yang kita lakukan di Ramadan ini itu untuk menemukan titik-titik kekurangan, ya, dari kehidupan kita. Karena kita ini manusia tidak sempurna. Ya, tadi adinda saya Mulku sudah mengatakan wa kanal insanu dha'ifa. Kita ini makhluk yang lemah. Tetapi kelemahan itu bisa diolah, ya, bisa dijadikan sebagai sumber kekuatan. Jika kelemahan itu kita tahu dan kita berikan solusi.
Ya. Tapi kalau kita hanya bertahan pada kelemahan, tidak diberikan solusi, tidak mencari solusi, maka kelemahan itu akan semakin menjadi lemah. Ya, misalnya ada mahasiswa yang mungkin dia lemah dalam membuat draft skripsi misalnya. Dia belum tahu bagaimana membuat latar belakang, bagaimana dia membuat rumusan masalah, bagaimana membuat kajian teoritik, metodologi penelitian. Itu kelemahan misalnya. Tapi kelemahan ini ketika dia renungi, kemudian dia bisa mencari teman, dia bisa mencari sahabat untuk bertukar pikiran, maka itu menjadi kekuatan. Jadi tidak ada manusia yang bisa hidup dalam kelemahannya. Kelemahannya ditutupi oleh orang-orang yang ada di sekitar. Oleh karena itu, kemampuan kita melakukan sosialisasi diri pada kehidupan sosial kita, pada lingkungan kita, itu bisa menjadi sumber kekuatan ya, pada diri kita. Para pemirsa, pendengar yang saya hormati, oleh karena itu, ya, kita berusaha ya, semaksimal mungkin bagaimana Ramadan tahun ini menjadi media hijrah buat kita. Cuma saya ingin berikan penekanan pada aspek hijrah ini, ya, karena kata hijrah ini sudah menjadi kata milenial. Ya, milenial. Banyak orang-orang yang hijrah. Tetapi hijrah itu sebenarnya pada aspek apa? Ya, apakah pada aspek sikap, akhlak, atau pada aspek tampilan? Ini juga yang mesti kita sepakati, ya. Karena kita hari ini lebih banyak menyaksikan orang-orang yang hijrah hanya pada aspek tampilan lahiriah, ya, mengubah tampilan lahiriahnya dengan pakaian beginilah, ya, yang dia katakan inilah hijrah. Nah, tetapi karena pakaian seperti itu yang dia yakini sebagai sebuah pakaian yang benar, maka kemudian dia menyalahkan. Ya, dia menyalahkan model-model pakaian itu. Pakaian yang berbeda dengan pakaian dia katakan salah. Itu berarti tidak hijrah. Nah, itu artinya cuma hijrah pada hijrah tampilan. Padahal hijrah yang hakiki, kalau kita menggunakan paradigma Rasulullah, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Nabi diutus ya untuk mengubah ya, keadaan masyarakat menjadi masyarakat yang berakhlak, yang berkarakter. Ya, jadi hijrah kita itu harus menjadi hijrah pada aspek pembentukan moralitas, pembentukan karakter akhlak. Ya, jadi tidak salah kita hijrah pada aspek lahiriah, aspek tampilan gitu. Tapi tampilan itu mesti lahir dari kedalaman jiwa. Ya, kedalaman jiwa. Ya. Tampilan lahiriah itu mesti menampilkan akhlak, menampilkan karakter. Ya, karena kesejatian manusia itu tidak bisa diukur pada tampilannya. Ya, pada tampilannya. Kadang-kala tampilan kita itu kadang menjadi topeng bagi kehidupan kita. Ya, makanya dulu ya di depan anak-anak saya mahasiswa sedang saya katakan ya ada nyanyian itu dari artis terkenal, bukalah dulu topengmu, karena kita hari ini terlalu bersembunyi pada tampilan lahiriah yang dalam bahasa milenial itulah pencitraan diri. Jadi kita tidak apa-apa kita mencitrakan diri sebagai citra yang positif. Tapi saya ingin tekankan, citra positif itu merupakan buah dari jiwa. Ya, jadi tampilan lahiriah ini menjadi ekspresi kualitas jiwa. Nah, jangan jiwanya lain, tampilannya lain, maka itu kemunafikan namanya. Itu kemunafikan. Nah, tadi saya katakan di antara ciri jiwa yang suci, jiwa yang lapang adalah menerima segala perbedaan dari seluruh aspek kehidupan sosial kita. Kalau dia tidak bisa menerima perbedaan-perbedaan lahiriah,
Misalnya dia hanya menganggap bahwa inilah pakaian yang syar'i, pakaian yang paling benar, pakaian Anda itu tidak syar'i, itu salah itu. Itu artinya dia belum memiliki jiwa yang lapang. Ya, jiwa yang lapang terhadap perbedaan. Ya, jadi disinilah kita. Jadi makanya pendidikan ini teman saya dialog ini ya sedang seorang pakar pendidikan nanti insya Allah ya, sedang menempuh pendidikan magister ya PAI. Seluruh pakar-pakar pendidikan itu mengatakan bahwa dari sisi unsur kehidupan manusia, sisi kepribadian manusia, maka sisi yang paling kita harus sentuh adalah sisi jiwa, sisi kedalaman jiwa. Ya. Karena kalau kita berhasil mendidik jiwa, maka seluruh aspek-aspek kehidupan lainnya itu akan terbentuk dengan sendirinya, karena jiwanya sudah baik. Nah, tapi kalau kita hanya hijrah pada sisi lahiriah, ya hanya ingin menampilkan tampilan-tampilan bahwa saya sudah hijrah, tapi jiwanya belum hijrah, maka itu yang menjadi persoalan kita hari ini. Ya, oleh karena itu untuk bisa menggapai hijrah jiwa, maka Ramadan ini yang tadi ada saya Mulko katakan, ini bukan pendidikan jasmani. Meskipun jasmani yang disengsarakan dengan lapar dan haus, tapi lapar dan haus itu untuk mendidik jiwa. Jiwa yang bagaimana? Jiwa untuk empati, jiwa untuk merasakan penderitaan orang lain. Karena boleh jadi kebanyakan orang di sekitar kehidupan kita, apalagi di tengah-tengah wabah ini, banyak orang-orang yang mendapatkan dampak ekonomi, dampak kehidupan sosial. Ya mungkin dia sulit makan, ya tidak punya uang untuk membeli makanan, maka kita yang punya kemampuan, kita yang biasa makan minum, maka di hari Ramadan ini kita diajak untuk merasakan apa yang dirasakan oleh orang-orang kecil yang boleh jadi sepanjang kehidupannya lebih banyak lapatnya dibanding makan. Ya, dan itu kita harus menyadarkan kita untuk melakukan hijrah sosial. Ya, kita bersyukurlah. Ya, kita bersyukur adinda saya Mulkul. Ya, kita punya umat ini sudah luar biasa. Ya, tadi saya katakan hijrah telah menjadi tren kehidupan modern. Ya, tapi ya, tadi saya ingin katakan bahwa hijrah itu tidak pada tampilan lahiriah. Ya, tapi mesti dimulai dari kedalaman jiwa. Kita mesti menyentuh hijrah jiwa. Ya. Dan Ramadan ini merupakan suasana yang akan bisa mengubah segala kondisi kejiwaan kita yang nanti pada akhirnya akan menjadi wajah kehidupan masa depan kita pasca Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita semua. Ya, semoga Allah memberi kita hidayah untuk melakukan perenungan kedalaman jiwa kita di hari-hari yang suci ini, di hari-hari yang penuh ampunan ini, sehingga kita bisa membentuk pribadi-pribadi yang baik, pribadi-pribadi yang hijrah, dan juga melakukan hijrah secara sosial, secara komunal. Mungkin ini sebagai pengantar, adinda saya Mulkul, ya, kita bisa, mungkin antum bisa mengelaborasi, ya, mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang ingin mempertajam, ya, kajian kita atau dialog kita pada pagi ini. Silakan adinda saya Mulkul. Ya, terima kasih Ustadz. Materi yang disampaikan sangat luar biasa terkait bagaimana sih Ramadan ini sebagai media atau kita jadikan sebagai momentum untuk berhijrah. Nah, karena kita ketahui bahwa kata hijrah ini sudah sangat milenial di kalangan kita sekarang. Tetapi yang menjadi persoalan mendasarnya banyak di antara khususnya pemuda-pemuda ataupun pemudi yang mengatakan dirinya dia ingin berhijrah. Ya. Tetapi sebenarnya dia tidak mengetahui konteks hijrah yang dimaksud Nabi itu seperti apa. Seperti yang dikatakan oleh Ustadz tadi bahwa kita sebenarnya tidak cukup ketika hanya mengekspresikan hijrah itu dalam aspek
lahiriah saja, dalam artian cuma penampilan. Nah, jauh lebih itu sebenarnya. Sebenarnya hijrah itu harus tertuang dalam jiwa kita. Kemudian dari hasil hijrah jiwa itu nanti bisa bersinergi dengan hijrah lahiriah kita. Nah, tentunya ini menjadi suatu kajian yang sangat menarik, ingin kita kaji lebih mendalam. Nah, di sini saya ingin menyampaikan suatu pertanyaan Ustadz yang terkait itu, bagaimana sih sebenarnya kiat-kiat yang kita dilakukan dalam bulan suci Ramadan ini agar kita bisa berhijrah dari sisi jiwa dan lahiriah, sehingga nanti kita keluar dari bulan suci Ramadan ini kita telah betul-betul pada konteks hijrah jiwa dan lahiriah. Jadi apa saja kiat-kiat yang harus kita lakukan di dalam bulan puasa Ramadan ini? Seperti itu mungkin Ustaz, pertanyaan yang mendasar dulu. Terima kasih. Jadi pertanyaannya Adinda Mulko itu, maka kiat pertama adalah dia harus mengetahui untuk apa Allah hadirkan Ramadan ini. Untuk apa Allah tiap tahun mendatangkan Ramadan? Dengan kewajiban puasa, dengan kewajiban ibadah-ibadah lain. Nah, tadi dari konteks pendidikan, tadi pakat pendidikannya Adinda Mulko sudah mengatakan bahwa ini syahrul tarbiyah, ini bulan pendidikan. Kalau kita menganggap bulan pendidikan, maka ya kita mesti mendidik diri kita. Kita mesti mendidik diri. Nah, persoalannya unsur apa, aspek yang mana kita mau didik ini? Nah, tadi saya sudah katakan bahwa kita ini manusia punya dua unsur dasar. Unsur jasmani, lahiriah, dan unsur rohani, batiniah. Nah, Ramadan ini lebih banyak menyentuh pada aspek ruhani. Pada aspek ruhani, meskipun yang merasakan adalah jasmani. Jadi, lapar dan haus itu dirasakan oleh jasmani kita. Jasmani yang merasakan lapar haus, tapi rasa lapar, rasa haus itu harus dapat melembutkan jiwa kita. Melembutkan jiwa kita. Kelembutan yang mana? Kelembutan yang membuahkan sikap empati pada orang lain. Bahwa ketika dia lapar, ternyata begini ya rasa lapar itu ya. Mungkin tetangga-tetangga saya yang miskin ini mungkin begini ya rasanya mereka lapar tiap hari ya. Maka perasaan itu, kesadaran itu dia harus melahirkan jiwa. Jiwa apa? Jiwa empati. Jiwa empati pada orang lain. Jadi kiat pertama yang tadi saya katakan adalah kita kenali dulu, kita kenali dulu apa nanti mungkin ini sangat dalam ya. Mengkaji sesuatu dalam filsafat ilmu itu kan ada aspek ontologi, ada aspek epistemologi, ada aspek aksiologi. Nah, yang tadi itu yang pertama mengenali Ramadan adalah pada aspek ontologinya. Pertanyaan berikutnya bagaimana? Bagaimana kita mengisi ini, mendidik jiwa ini? Nah, dulu ketika tanpa wabah, subhanallah, tiap malam kita dididik oleh para ustaz kita, para mubalik kita. Setiap malam kita diceramai, diberikan tausiah. Bahkan tausiahnya bisa jadi sebelum buka puasa, setelah Isya, setelah subuh, itu pendidikan luar biasa, makan rohani luar biasa. Cuma pertanyaannya sejauh mana dakwah-dakwah itu memberi kesan, memberi pengaruh pada diri kita. Sama halnya dengan dialog ini. Dialog ini insya Allah akan disebarkan ke semua orang, ke teman-teman. Mudah-mudahan dialog ini bisa membawa manfaat bagi kita semua, bagi siapapun yang menyaksikan. Karena ini adalah bagian dari proses menginformasikan petunjuk-petunjuk agama kita. Jadi
Nah, kiat pertama, kiat mengenali siapa apa Ramadan ini. Nah, yang kedua, selain kita dididik dengan ceramah-ceramah, tahun ini sepi dari ceramah ini. Nah, makanya dalam wabah ini saya kira ya kita mintalah Allah yang mengajarkan kita. Nah, pertanyaannya, bagaimana Ustaz caranya Allah mengajari kita? Nah, Ramadan ini bulan Quran, bulannya Al-Quran. Al-Quran itu sumber ilmu pengetahuan, sumber ilmu. Nah, makanya usahakan ketika kita membaca Quran, tidak hanya membaca teks, ya, huruf-huruf dari Al-Quran itu, tapi paling tidak ada informasi-informasi pengetahuan dari ayat-ayat itu. Nah, bagi kita yang tidak bisa berbahasa Arab, bagi kita yang tidak mengerti naskah-naskah teks bahasa Arab, karena Al-Quran berbahasa Arab, maka kita mesti baca Quran, jadi sampingnya ada terjemahan. Ya, supaya ketika baca satu ayat, kita selami lagi apa terjemahannya, apa pesan di sini. Nah, ini yang bisa kita lakukan tahun ini, karena ya tidak ada ceramah gitu. Ya, mudah-mudahan apa yang menjadi jihad kita hari ini dengan dialog-dialog ini paling tidak bisa menutupi kehampaan penyebaran ilmu, ya, Ramadan ketika mimbar-mimbar masjid sedang kosong tahun ini. Nah, endingnya pada aspek aksiologi untuk apa ya? Ini saya kira untuk menjadi bekal kita untuk bisa mengubah diri. Ya, jadi saya kira mungkin Adinda Mulko sudah tahu lah itu ya, bahwa kualitas manusia itu tidak boleh sama kualitas hari ini dengan besok yang akan datang. Jadi manusia itu mesti selalu berproses, selalu memperbaiki diri. Ya, jangan kualitas pribadinya, itu terus, kasihan dia. Karena pada akhirnya tadi di awal Adinda Mulko sudah mengatakan ujung segala kehidupan kita akan masuk pada kehidupan keabadian, itulah akhirat. Dan akhirat itu tidak membawa kualitas personality tampilan, tapi kita membawa kualitas jiwa. Makanya yang dipanggil jiwa kan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang. Ya, Tuhan tidak bilang wahai fisik yang kuat, wahai fisik yang lemah, wahai fisik yang jadi pejabat. Bukan itu yang dia panggil Allah, tapi jiwa yang dipanggil untuk pulih. Ya, sehingga sekali lagi ya, mari kita hijrah, jadikan Ramadan sebagai momentum hijrah, tapi jangan hanya hijrah pada aspek lahiriah tampilan, tapi hijrahlah dari kedalaman jiwa, dan kedalaman jiwa itulah yang akan membentuk tampilan lahiriah kita. Mungkin itu ya, Adinda Mulko. Ya, terima kasih banyak Ustadz atas pemaparannya tadi terkait kiat-kiat dalam Ramadan agar kita bisa berhijrah. Tentulah para pendengar, para penonton dimanapun berada, sudah insya Allah bisa mengikuti. Ketika kita ingin berhijrah, pertama yang harus kita kenali itu mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sampai mendatangkan bulan suci Ramadan itu tiap tahunnya. Nah, itu menjadi salah satu pertanyaan yang besar yang perlu kita jawab di dalam hati kita masing-masing. Nah, untuk menjawab itu, mengapa Allah mendatangkan Ramadan dalam setiap tahunnya, tentulah kita bisa berpikir bahwa kita ini adalah manusia yang lemah, manusia yang tidak bisa luput dari kesalahan. Sehingga itulah di dalam bulan suci Ramadan ini kita jadikan sebagai momentum untuk berhijrah dari segala sifat-sifat yang tercela yang telah kita lakukan. Nah, hijrah di sini bukan hanya dari segi konteks lahiriah saja, karena di dalam diri kita ada jasmani dan rohani. Nah, di dalam bulan suci Ramadan ini mentarbiyah diri kita atau mendidik diri kita, walaupun kita berada sekarang di kondisi yang sangat
memprihatinkan, bisa kita bilang memprihatinkan, tetapi dalam kondisi itu kita tetap bersyukur, kita tetap mengambil nilai-nilai positif. Karena setiap cobaan yang Allah berikan itu tentulah hal demikian karena ulah manusia sendiri, ya. Seperti itu mungkin ya Ustaz. Ya. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala mendatangkan wabah ini, marilah kita bermuhasabah secara personal, muhasabah diri kita. Kalau dalam bahasa pendidikannya, setelah kita melalui proses, marilah kita mengevaluasi diri kita. Sejauh mana keberhasilan kita dalam melaksanakan pembelajaran. Sejauh mana apa yang kurang di dalam pembelajaran itu. Setelah kita melakukan evaluasi, nanti kita bisa memperbaiki diri kita, memaksimalkan lagi cara belajar kita. Kalau kita kaitkan dalam bulan suci Ramadan, ketika hari ini mungkin kita membaca hanya membaca Al-Quranul Karim hanya 1 juz, tentulah keesokan harinya kita ingin jauh lebih baik dari itu. Tentunya keesokan harinya kita ingin jauh lebih baik dari itu, agar kita tidak termasuk orang-orang yang merugi. Ya. Nah, kiat pertama tadi itu tentunya kita harus mengetahui atau bertanya kenapa Allah Subhanahu wa taala sampai mendatangkan Ramadan di tiap tahunnya. Jawabannya untuk kita sebagai umat manusia bisa bermuhasabah diri kita dan menyegerakan diri kita untuk berhijrah dari segi lahiriah maupun batiniyah. Atau yang bahasa Ustadz tadi dikatakan bahwa dari segi hijrah jiwa dan hijrah lahiriah. Keduanya ini harus sinergi, tidak bisa condong di antara salah satunya. Seperti itu ya Ustadz, istilahnya dia harus berbarengan. Ya. Ketika kita melaksanakan sesuatu hijrah jiwa, nah kita juga bisa memperbaiki penampilan kita. Tidak bisa ada salah satu di antaranya lebih kita utamakan. Karena itulah memang visi Rasulullah Muhammad SAW yang dimana menyebarkan akhlakul karimah di permukaan bumi ini. Terus yang kedua, kiat yang kedua tadi, yaitu mentadaburi Al-Quran. Nah, ketika kita mentadaburi Al-Quran, tentunya semua persoalan-persoalan yang ada di dalam kehidupan kita ini akan kita temukan jawabannya. Baik itu dalam persoalan duniawi maupun persoalan akhirat. Nah, di dalam Al-Quran sudah dijelaskan semua. Ketika saat ini kita berada di tengah wabah, seperti yang Ustadz katakan tadi, bahwa di dalam masjid-masjid itu kita tidak lagi berkunjung ke masjid untuk melaksanakan ibadah-ibadah. Dalam artian, kalau bahasa saya ini Ustadz, kita hijrah untuk saat ini karena ada suatu illat yang membolehkan, jadi kita hijrah dari beribadah dari masjid, kemudian beribadah ke rumah. Ya. Nah, hal ini bukan berarti mengurangi kualitas ibadah kita. Tentunya hal ini bisa kita jadikan sebagai suatu bahan evaluasi atau bahan muhasabah. Nah, ketika kita beribadah di rumah tentunya harus jauh lebih baik. Mungkin seperti itu ya Ustaz. Ya, betul ya. Ya, itu tadi ya. Saya ingin tambahkan bahwa ya, untuk kita kembali ke rumah, ya, hijrah dalam bentuk ibadah ke rumah, ya, sebenarnya kenapa kita harus ibadah ke rumah ya, dalam kondisi wabah ini, ya mungkin pelajarannya ya jangan-jangan Allah sedang menegur kita ya, bahwa selama ini rumah kita hanya menjadi rumah tempat tidur kita. Ya. Makanya dengan wabah ini kita sedang menghidupkan kembali suasana spiritualitas dalam rumah tangga kita. Ya, kita kan hari ini berada pada zaman modern yang kadang-kala kehidupan kita lebih banyak hanya kantor, rumah kantor. Itu pun juga kembali ke rumah cuma sekedar istirahat, tempat istirahat kita. Jadi aspek spiritualitas ya, dalam rumah hilang. Ya, jadi mungkin ya di antara hikmah yang kita bisa petik, ya kenapa dengan wabah ini kita kembali ke basic,
ya, kembali pada habitat alamiah kita untuk ibadah di rumah kita, mungkin Allah sedang menegur kita supaya kita dari kehidupan-kehidupan yang lalu itu, kehidupan-kehidupan yang akan datang, jadikanlah rumah-rumah Anda sebagai masjid-masjid Anda. Jadi masjid itu tidak hanya dalam sebuah bangunan sebenarnya. Dan bangunan, ya. Jadi dimanapun kita sujud, ya, apapun nama tempatnya, jika tempat itu menjadi tempat sujud kita, itulah masjid kita. Ini makna leksikalnya, ya, makna leksikalnya. Kalau makna secara khusus adalah sebuah bangunan, ya, bangunan masjid, ya, yang di dalamnya ada mimbar, ada menara, itu masjid itu. Tapi kalau secara maknawi, makna dasarnya, ya, masjid itu semua tempat yang kita jadikan untuk dekat dengan Tuhan. Untuk sujud itu masjid. Makanya jangan masyarakat merasa, kenapa saya datang ke masjid? Kenapa cuma di rumah? Ya. Rumahmu juga itu masjid kalau Anda sujud. Ya, rumah kita masjid juga kan, kita sujud di situ. Jadi jangan terjebak pada bangunan, ya, karena dalam sejarah, ya, dalam sejarah Nabi ada bangunan masjid yang dicela oleh Nabi. Ketika masjid itu dibangun atas landasan kebencian, atas landasan bukan di atas landasan takwa. Kan ada ayatnya itu ya. Afaman assasa bunyanahu ala syafa jurufin harifan arabihi naru jahannam. Ya, jadi ya, kita mestilah, ya, makanya beragama ini sering saya katakan jangan hanya mengikuti emosi keagamaan. Ya, jangan juga beragama tanpa ilmu. Ya. Makanya mudah-mudahan dialog-dialog kita ini bisa menjadi pencerahan buat kita semua, ya, khususnya adik-adik mahasiswa saya, bagaimana beragama dengan baik, bagaimana kita hijrah yang baik, supaya kehidupan kita lebih baik. Nah, mungkin itu penekanan saya, Dinamo. Ya, terima kasih tadi atas penegasannya lagi, Ustadz. Ya, betul dikatakan bahwa kita jangan hanya beranggapan bahwa di rumah itu kita tidak seperti sholat di masjid. Dimanapun kita melaksanakan ibadah, disitulah masjid. Kalau kita lihat secara menyeluruh, ya. Secara hakikat. Ya. Nah, ketika kita sudah melaksanakan ibadah-ibadah di situ, disitulah tempat kita untuk mendekatkan diri kepada Allah. Walaupun problemnya begini, Mulkul. Kalau orang terjebak pada ibadah yang hanya di masjid secara bangunan fisik, ya, maka kita mesti hati-hati. Boleh jadi ada niat-niat lain di situ, bisa merusak, ya, jiwa, bisa merusak jiwa keikhlasan di situ. Tapi kalau kita ibadah di rumah, itu ibadah yang betul-betul ikhlas. Ya, karena tidak ada yang menyaksikan kecuali diri kita dan Allah, dan keluarga kita. Betul. Ya, apalagi Ramadan ini kan, Ramadan itu seringkali kita jadikan sebagai parade kesalehan manusia. Betul, Ustaz. Ya, jadi dulu setahun-tahun sebelumnya itu kalau Ramadan, subhanallah gitu. Ya, anak-anak muda, ya, menampilkan tampilan lahiriah seakan-akan soleh sekali gitu, ke masjid manapun dia pergi, al-markas di mana, padahal sampai di sana dia cuma nongkrong-nongkrong di halaman masjid. Betul, Ustaz. Jadi saya kira ini teguran lah buat kita semua, bahwa boleh jadi amalia Ramadan tahun lalu yang menjadikan masjid sebagai pusat kegiatan ibadah, boleh jadi ada unsur-unsur yang merusak jiwa di situ. Makanya tahun ini kita diajak untuk kembali back to basic kita, kembali kepada habitat alamiah kita, yaitu rumah kita. Ya, Ustaz, terima kasih atas gasan makna rumah tadi, makna rumah dan masjid. Jadi kita sebagai umat yang beragama tentunya tidak menjadi suatu alasan bahwa karena kita tidak lagi melaksanakan ibadah untuk di masjid,
tapi kita hanya melaksanakan ibadah di rumah. Marilah kita jadikan di rumah-rumah kita itu sebagai masjid pribadi kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika mungkin Rasulullah juga pernah pertanyaannya Mukul, mengapa agama ini mendorong umat untuk ke masjid? Ya, seperti ada, itu. Ada anjuran untuk ke masjid. Nah, saya kira pendidikan yang kita bisa ambil dari ibadah kita di masjid itu adalah pendidikan sosial. Bahwa kita melakukan sosialisasi dengan umat yang ada di sekitar kita. Ya, memang kekurangan dari ibadah di rumah adalah ya kita tidak menjalin hubungan sosial gitu. Hanya kita dan keluarga di rumah. Nah, jadi hanya saja nilai-nilai sosial itu bisa menjadi pintu hilangnya keikhlasan ya, kalau iman tidak kokoh pada diri kita. Ya, misalnya jangan-jangan anak muda pergi ke masjid ya, kebetulan karena di masjid itu ada juga tetangga wanita cantiknya ke sana. Ya. Gitu. Itu kan ada niat lainnya gitu. Ya. Jadi saya ingin katakan begini, pesan agama untuk kita memakmurkan masjid adalah agar kita umat ini menjalin hubungan kemanusiaan pada siapapun yang hadir di masjid. Ya, sehingga kita tidak hanya menjadi makhluk yang individualistik, ritual ke Allah, naik ke Allah, tapi menafikan aspek sosial. Nah, cuma kan kita kadang-kala hari ini ya mungkin tidak tahu pengaruh apa gitu ya. Masjid kita di masa ini kan kadang-kala jadi tempat permusuhan kan? Ya, betul Ustaz. Tempat permusuhan. Ya, mungkin karena akibat amal dia yang tidak sama. Ya, mungkin karena tidak setuju dengan amal dia imamnya, mungkin tidak setuju dengan pengurusnya. Kadang-kala jadi tempat pertengkaran, lah. Dan itu menghilangkan kesucian masjid. Ya, mestinya kalau kita ke masjid, jiwa kita tenang. Ya, maka tidak ada ego pribadi yang masuk ke masjid. Ya, yang ada adalah jiwa. Ya, jiwa. Ya, kalau orang ya makanya kalau kita ke masjid merasa paling hebat, merasa paling soleh, ya itu gagal itu. Gagal ya Ustaz. Ya. Sekali lagi, jadikanlah momentum Ramadan tahun ini di mana kita hanya ibadah di rumah sebagai teguran Allah. Ya, teguran Allah. Ya, jangan-jangan kita selama ini salah memfungsikan masjid. Ya, lebih pada fungsi ibadahnya, hilang fungsi sosialnya. Fungsi ibadahnya lebih banyak pada fungsi ibadah yang ria. Ya, ibadah puji-pujian. Ya. Itu yang mesti kita perbaiki. Ya, silakan Mukul. Ya, terima kasih Ustadz atas penegasannya lagi tadi terkait konteks kita ibadah di masjid atau ibadah di rumah. Tadi mungkin sudah sangat jelas tadi dipaparkan. Ini tadi saya sebenarnya mempunyai 4 pertanyaan yang sangat mendasar untuk mengkaji Ramadan sebagai momentum hijrah ini, tetapi di sini sudah Ustadz paparkan semua. Di sini tadi juga dikatakan bahwa konteks hijrah dalam pandangan Ustadz itu bukan hanya hijrah dari segi lahiriah, tetapi jauh lebih dari itu. Dan di mana kita harus terlebih dahulu hijrah dalam konteks jiwa kita yang harus kita hijrahkan dulu. Seperti itu ya mungkin bahasanya Ustadz. Mungkin para pendengar atau para hadirin yang mendengarkan video ini mungkin nanti bisa dipahami jauh lebih dalam. Sebelum saya mungkin mengakhiri Ustaz, saya mungkin mau bertanya satu pertanyaan lagi yang terkait. Silakan. Nah, begini Ustaz, di dalam bulan suci Ramadan ini banyak di antara umat muslim atau umat manusia yang pada umumnya yang tidak menjadikan Ramadan ini sebagai bulan yang penuh dengan keistimewaan. Dalam artian seperti ini Ustaz, dia menyanyiakan bulan Ramadan ini. Nah, pandangan Ustaz seperti apa kira-kira kalau hal demikian terjadi pada seorang muslim? Dia tidak, hatinya itu tidak, istilahnya
tidak bergetar dalam menyambut bulan suci Ramadan. Sehingga dia meninggalkan bulan suci Ramadan ini dalam keadaan tidak membawa apa-apa. Nah, ini kan dikatakan sebagai orang yang sangat merugi. Dalam pandangan Ustadz, seperti hal ini seperti apa? Ya, itu menjadi ciri kelemahan iman. Ya, tanda lemahnya iman. Tanda lemahnya iman. Ya. Jadi makanya ibadah-ibadah kita itu kan selalu ya menjadikan iman sebagai landasan utamanya. Seperti puasa juga ini kan. Ya ayyuhallazina amanu. Hai orang-orang yang beriman. Jadi kualitas iman akan menentukan kualitas ibadah kita di bulan ini. Kalau iman kita lemah ya kita akan menyanyiakan Ramadan ini. Ya, tidak serius beribadah. Ya, apalagi di tengah-tengah pandemik ini ya orang mungkin lebih pada kesibukan duniawi. Ditambah lagi kemajuan teknologi ya yang merusak kita hari ini kan teknologi. Ya, teknologi itu di satu sisi membawa aspek positif dari kehidupan kita jika kita bisa olah dengan iman kita, tapi juga bisa membawa negatif kan. Boleh jadi dia hanya main HP saja, chat saja. Ya, dia lupa chat Tuhan. Ya, padahal ini bulan chat ke Tuhan. Bagaimana kita menchat Tuhan? Chat dengan membaca ayatnya. Gitu. Inna anzalna, chat Tuhan itu. Ya, atau kita menchat dengan doa-doa kita. Gitu. Ini kan bulan doa. Ya, bulan di mana hamba-hamba mesti memperbanyak doa. Ya, bahkan ada ayat ya, dalam rentetan ayat puasa itu, wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ya, jika engkau ditanya wahai Muhammad tentang aku, katakan aku dekat aku, kata Allah. Ya, cuma kita yang merasa jauh atau kita meninggalkan Allah atau kita menjauhi Allah. Makanya Ramadan ini mesti kita jadikan sebagai bulan untuk mendekatkan diri kepada Allah, yang hasil dari pendekatan itu akan menjadi ya, buah dari hijrah kita di hari-hari ke depan. Mungkin ini sebagai dialog kita pagi ini ya, Saudara Adinda saya Mulkul. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi seluruh pemirsa, pendengar, penonton ya dari acara ini. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan hidayah oleh Allah ya, untuk senantiasa memperbaiki diri ya, dan mari kita hijrah, tidak hanya hijrah tampilan lahiriah, tapi hijrah dari jiwamu, dan dari jiwamu lah akan menampilkan tampilan lahiriah. Ya, seperti itu ya Ustaz. Ya, sedikit belum menutup, saya memberikan kesimpulan sedikit terkait pembahasan atau dialog Ramadan kita pada pagi hari ini, hari kelima Ramadan. Jadi pada dasarnya marilah kita jadikan Ramadan ini sebagai bulan yang untuk bermuhasabah diri, meng-cross-check kembali jejak-jejak kemaksiatan yang telah kita lakukan beberapa bulan yang lalu. Ya. Kemudian yang kedua, setelah kita melakukan muhasabah, marilah kita memperbaiki diri kita dengan kata untuk berhijrah. Marilah kita berhijrah. Hingga akhirnya setelah kita melalui proses kurang lebih 1 bulan ini, nanti kita akan tiba pada hijrah yang sesungguhnya, yaitu hijrah jiwa yang diekspresikan atau yang dituangkan dalam hijrah lahiriah. Ya, seperti itu ya Ustadz, mungkin ya, pembahasan kita pada pagi hari ini. Jadi saya sebagai moderator yang mendampingi Ustadz, dalam menyampaikan dialog-dialog Ramadan, semoga memberikan manfaat kepada para pendengar, para penonton, dan kepada semua umat, sehingga hal ini bisa dijadikan sebagai pelajaran, dan hal ini bisa dijadikan sebagai langkah awal untuk kita melakukan hijrah. Jadi akhir kata saya, jadikan Ramadan ini sebagai momentum hijrah, dan jangan kita sia-siakan Ramadan ini, karena Ramadan ini adalah Ramadan yang sangat istimewa, yang dimana Allah memberikan kita berbagai macam ujian.
Dengan ujian itu nanti kita akan bisa mencapai tingkat ketakwaan yang Allah janjikan. Terima kasih Ustadz. Ya, Dinda. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan pada para hadirin. Mungkin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.